Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. dosa wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, pendengar dan juga penyimak live interaktif konsultasi Islam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program kami di Fatwa TV. Dan edisi awal pekan, pemirsa, kita ajak Anda untuk mengenal agama lebih dekat. Dan malam hari ini, seperti biasa selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan buka kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya secara langsung. Dan kali ini berkaitan dengan konsultasi Islam, tentunya diampuh oleh guru kita yang merupakan salah seorang tenaga pengajar atau dosen di kampus STDI Imam Syafi'i Jember, yakni Ustaz Dr. Musyafa Adarini MA Hafizahullah Ta'ala. Dan pertanyaan Anda bisa telepon secara langsung di line interaktif kami 0331 544 6087, atau bisa juga manfaatkan jalur bertanya via website kami di www.dewanfatwa.com. Dan malam hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz Dr. Musyafa. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, ahlan wa sahlan Ustadz. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fikum. Siap Ustadz, 1 jam ke depan? Insyaallah. Insyaallah, Masya Allah. Nah ya, semoga semangat Ustadz juga ada di diri kita semuanya. Dan malam hari ini juga kita harapkan pemirsa Anda juga jauh lebih bersemangat. Dan malam hari ini sebelum kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di line website kami, kita akan perkenankan kepada Ustadz Musyafa untuk memberikan satu nasihat pembuka malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Hari-hari ini kita melihat ada beberapa musibah terjadi di negeri kita. Ada musibah gempa bumi yang menimpa saudara-saudara kita di Cianjur. Ada erupsi di Gunung Semeru. Ada banjir di Kalimantan. Dan masih banyak bencana-bencana lain yang berasal dari lingkungan, dari bumi. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, melihat keadaan ini harusnya kita menjadi ingat, menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kejadian-kejadian ini menjadikan kita semangat untuk beristighfar, semangat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas banyaknya dosa-dosa kita. Harusnya kita menjadi semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita. Harusnya kita semakin semangat untuk meninggalkan keburukan-keburukan, kezaliman-kezaliman, dosa-dosa, baik yang besar maupun yang kecil. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, banyak dalil yang menyebutkan bahwa musibah-musibah itu biasanya sebabnya adalah dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir."
apapun musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan ulah tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memaafkan kalian. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Apa sebabnya? Bima kasabat aydin nas. Karena ulah tangan manusia sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Itu semuanya untuk memberikan hukuman kepada mereka karena amalan-amalan atau kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan sebelumnya. Ya, ini hanya sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dari sebagian kesalahan yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Ini menunjukkan bahwa kerusakan yang ada di muka bumi ini itu karena kesalahan-kesalahan manusia. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira." Apabila kami menginginkan untuk menghancurkan sebuah desa, amarna mutrafiha, kami akan perintahkan orang-orang yang hidup dalam kemewahan, orang-orang kaya yang suka dengan kemewahan, dan mereka lah yang biasanya melakukan keburukan-keburukan. Fafasaqu fiha, mereka melakukan kefasikan-kefasikan. Fahaqqa 'alaiha al-qaul, dengan itulah akhirnya mereka pantas untuk mendapatkan hukuman. Fadammarnaha tadmira, kemudian kami pun menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Ini menunjukkan bahwa musibah-musibah, bencana-bencana itu bukan tanpa sebab sama sekali. Ada sebabnya. Dan sebab yang paling kuat adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, lihatlah daerah-daerah yang penerapan agama Islamnya kuat. Lihatlah. Kita lihat daerah-daerah yang penerapan agama Islamnya kuat. Di sana buminya bersahabat sekali. Lingkungannya sangat bersahabat. Lihatlah Makkah, lihatlah Madinah. Dan lihat daerah-daerah lain yang mereka menerapkan syariat Islam dengan benar-benar, menerapkan tauhid, menerapkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lingkungannya sangat bersahabat. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk sebuah negeri, seandainya penduduk negeri-negeri amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, kami benar-benar akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi.
lingkungannya akan bersahabat. Lingkungannya akan mendatangkan kebaikan yang banyak untuk mereka. Walakin kadzabu. Akan tetapi mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ayat-ayatnya, mendustakan peringatan-peringatannya. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami pun menghukum mereka. Kenapa? Bima kanu yaksibun. Karena perbuatan-perbuatan mereka. Karena kemaksiatan-kemaksiatan mereka, kekufuran-kekufuran mereka. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Belum lama ini, saya melihat ada potongan video yang sangat mengerikan. LGBT di negara kita sudah menyebar sangat luas. Wallahu ta'ala alam apakah potongan video itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Tapi dikatakan di situ, di Jawa Barat saja, yang terdaftar sebagai LGBT sampai 300.000 lebih. Wallahu ta'ala alam, ini kalau benar ini sangat mengerikan. Jawa Barat yang pertama, di kelas yang pertama yang paling banyak jumlahnya adalah di Jawa Barat. Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan tidak benar ya. Tapi kalau ini benar, maka ini sangat mengerikan. Mereka menantang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Azab yang paling mengerikan dari kaum-kaum sebelum kita adalah azabnya kaum Nabi Lut. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Marilah kita beristighfar. Marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita muhasabah diri. Mari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari semangat untuk bersedekah. Mari semangat untuk melakukan ketaatan, kebaikan. Teruslah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari semangat untuk meninggalkan kemaksiatan. Mari semangat untuk mengingatkan teman-teman kita dari keburukan-keburukan. Mari semangat bernahi mungkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita, keadaan lingkungan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya dan kepada saudara-saudara kita. Saya berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena musibah diringankan musibahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membantu mereka, menyabarkan hati mereka, dan mudah-mudahan Allah memberikan ganti kepada mereka dengan yang lebih baik dan lebih berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Demikian nasihat ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz. Dan terima kasih, ini semoga meneguhkan kembali semangat kaum muslimin yang mungkin sampai saat ini masih sedang diuji dengan ujian atau musibah. Ustadz, apa yang harus dikatakan atau bagaimana seharusnya perasaan seorang muslim Ustadz ketika dia menjumpai dirinya sedang berhadapan dengan ujian atau musibah, atau dia melihat orang lain yang sedang dihadapkan pada musibah, termasuk mungkin sanak saudara atau keluarga. Sebagai seorang muslim harusnya kita bersikap seperti apa Ustadz? Ya, yang pertama kali ya, kita kalau mendapatkan musibah maka suudzanlah kepada diri kita. Ya, suudzan. Jangan berhusnudzan kepada diri kita kemudian kita suudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan. Itu ya sesuatu yang sangat buruk sekali. Allah Subhanahu wa taala ya la yunsabu syarru ilaih. Keburukan tidak boleh kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita tempatnya kesalahan. Maka suudzanlah kepada diri kita. Anggaplah bahwa itu karena dosa-dosa kita atau dosa-dosa orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita bisa muhasabah, kita bisa memperbaiki diri, mengoreksi diri, ya. Dan itu akan sangat besar manfaatnya kepada kita. Allah katakan la'allahum yarji'un.
la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Kalau kita yang mengatakan bahwa ini karena keadaan alam kita, ini keadaan yang normal-normal saja, maka akhirnya kita tidak mengoreksi diri kita, ya. Kita terus dalam kemaksiatan dan Allah terus memberikan musibah-musibah yang bermunculan terus. Ya, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meringankan beban kita, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya. Ini yang harusnya dilakukan oleh seseorang ketika mendapatkan musibah. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat ya Ustaz untuk saudara-saudara kita yang saat ini baik di Jawa Timur, dekat dengan Jember Ustaz ya, di Lumajang, kemudian juga di Jawa Barat dan dimanapun kaum muslimin dan juga muslimat, semoga Allah berikan kesabaran dan juga ketabahan atas musibah yang diberikan. Baik, kita akan bacakan pertanyaan. Sebelumnya kita juga akan undang Anda pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di live interaktif konsultasi Islam. Line telepon sudah kami buka. Silakan di 033154460087, 033154460087, dan pastikan sebelum Anda bergabung, Anda bisa mengecilkan terlebih dahulu volume radio atau volume YouTube channel Anda, ya. Sebutkan nama dan lokasi Anda berada di mana. Silakan manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Anda bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz. Dan informasi juga untuk satu penelpon kita berikan kesempatan untuk satu pertanyaan saja. Kita berbagi dengan penanya yang lain, ya. Baik, kita akan bacakan dulu Ustadz pertanyaan yang sudah masuk malam hari ini dari Saudari Istiqomah Ustadz di Kabupaten Lombok Utara di Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, apa hukumnya jika seorang suami berkata kepada istrinya, nikah kamu sana dengan orang kaya? Suami berkata seperti itu tidak berniat untuk mentalak Ustadz. Maksud suami adalah agar istrinya lebih bersyukur dan tidak merendahkan suaminya. Bagaimana Ustaz? Ya, jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, ya, apa yang dikatakan oleh suami tersebut ya bukan kata talak yang tegas, bukan kata perceraian yang tegas, yang jelas, yang lugas, ya, tapi ya bisa dimaknai talak. Bisa dimaknai talak. Sehingga kata-kata yang seperti ini itu hukumnya menjadi talak ketika diniati talak. Kalau tidak ada niat untuk mentalak istrinya dengan kata-kata yang seperti itu, maka tidak jadi talak. Ya, itu bukan kata-kata talak. Karena memang kata-kata tersebut masih banyak kemungkinannya. Dan sudah dijelaskan di dalam pertanyaan, suami tidak ada niat untuk mentalak istri. Sehingga ya ini tidak menjadi talak sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, cuman memang harus berhati-hati Ustaz ya, seorang suami dalam mengatakan sesuatu kepada istrinya. Karena main-main pun kata talak itu tetap berlaku Ustaz ya. Iya benar. Nah Ustaz ya, barakallahu fiik, semoga bermanfaat untuk saudari Istiqomah. Kemudian pertanyaan berikutnya, oke, ada telepon Ustaz ya. Iya. Nah, dari Pak Kadan sudah tersambung bersama kami dari Cianjur. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Kadan, satu pertanyaan. Tafadhol. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallah. Yang saya ingin tanyakan Ustaz begini, di Indonesia kan secara bagian besar itu kan secara mayoritas bermadhab Syafi'i Ustaz. Lalu ada seseorang yang berkeyakinan kalau kita bermadhab Syafi'i harusnya dari A sampai Z itu harus mengikuti madhab Syafi'i di dalam beribadah Ustaz. Jadi yang saya inginkan kepada Ustaz, mohon dinukilkan perkataan Imam Syafi'i secara khusus tentang ataupun bagaimana Imam Syafi'i menyikapi hal tersebut, dan mohon dijelaskan. Saya pernah mau meminta kepada Ustadz yang lain Ustadz, cuman menganjurkan untuk membaca buku Ustadz. Sedangkan saya kan
seorang tunanetra, kemudian saya juga tidak mempunyai buku yang dianjurkan tersebut, Ustaz. Jadi mohon dijelaskan, Ustaz. Nukilan perkataan Imam Syafi'i, Pak, yang dimaksud. Iya, Ustaz. Nah, Ustaz, apakah di... Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didapat, Ustaz, pertanyaannya, Ustaz? Iya. Iya. Tadi disebutkan ya bahwa ada orang yang mengatakan kalau seseorang bermadzhab Syafi'i maka dia harus mengikuti semua pendapat mazhab Syafi'i dari A sampai Z-nya. Dan ini jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, perkataan yang salah fatal. Saya katakan ini perkataan yang salah fatal. Kenapa? Karena tidak ada seorang imam pun yang benar-benar Rabbani yang mengatakan kata-kata itu. Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, imam 4 tidak ada yang menghendaki adanya mazhab dengan nama mereka. Imam 4 yang sekarang ada mazhab 4 itu, tidak ada seorang pun dari mereka yang menghendaki ada mazhab yang dinasabkan atau dinisbahkan atau disandarkan kepada mereka. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala tidak punya keinginan untuk membentuk mazhab Hanafi. Tidak ada keinginan dari Imam Abu Hanifah untuk itu. Subhanallah, Imam Abu Hanifah sampai tidak mau dijadikan qadhi. Beliau lari. Beliau ingin dijadikan qadhi, ketika tahu itu beliau sampai melarikan diri. Ya bahasa kasarnya ngumpet. Karena ingin menghindar dari qadha. Kalau kedudukan qadha saja beliau tidak mau, bagaimana kita bisa membayangkan beliau punya keinginan ada mazhab yang disandarkan kepada nama beliau? Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau sudah menulis Muwatta. Kitab Muwatta ini pernah diinginkan oleh seorang raja di zaman beliau untuk dijadikan pedoman khusus untuk kaum muslimin. Dan Imam Malik rahimahullahu ta'ala menolaknya. Imam Malik rahimahullahu ta'ala menolaknya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau melarang murid-muridnya untuk bertaklid kepada beliau. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala melarang murid-muridnya untuk mencatat perkataan-perkataan beliau yang berhubungan dengan fikih. Ini Imam 4 seperti itu keadaannya. Maka sangat tidak masuk akal apabila dikatakan bahwa Imam 4 menghendaki orang-orang untuk berpegang teguh dengan mazhab-mazhab mereka dari A sampai Z-nya. Tidak boleh keluar. Ini sangat tidak masuk akal sekali. Tadi Pak Kadan meminta untuk mendatangkan perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa kita ketika bermazhab Syafi'i harus berpegang teguh dengan mazhab tersebut dari A sampai Z-nya. Maka saya katakan tidak mungkin ada yang seperti ini. Ini tidak masuk akal. Karena ini sangat bertentangan dengan nukilan-nukilan dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, saya ingin menyebutkan beberapa perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang sangat bertentangan dengan konsep harus berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i dari A sampai Z-nya. Ya, konsep bermazhab yang seperti ini adalah konsep yang batil. Tidak pernah ada dari imam-imam yang mengajarkan seperti ini. Memang banyak sekali para ulama yang menasabkan dirinya kepada mazhab
Tapi tidak ada dari mereka yang konsep bermadhabnya seperti ini. Mereka menasabkan diri kepada madhab Syafi'i, kepada madhab Maliki, kepada madhab Hanafi, kepada madhab Hambali. Tapi mereka tidak ta'assub. Mereka tidak taklid buta. Mereka tidak fanatik buta. Kalau ada perkataan-perkataan dalam madhab yang mereka lihat lemah, maka mereka akan meninggalkannya dan mereka akan mengikuti dalil. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, kullu ma qultuhu fakana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma sah fahuwa aula wala tuqalliduni. Semua pendapat yang aku sampaikan, apabila ada riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi pendapatku, maka mengikuti riwayat tersebut lebih aula, lebih pantas. Itu yang harusnya dilakukan. Wala tuqalliduni. Dan jangan sampai kalian bertaklid kepadaku. Imam Syafi'i mengatakan seperti ini. Jangan sampai kalian bertaklid kepadaku ketika keadaannya seperti ini. Ada hadis yang menurut kalian itu menyelisih pendapatku. Dalam perkataan beliau yang lain, Imam Syafi'i mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu biha wa da'u ma qultuh." Apabila kalian mendapatkan di dalam kitabku sesuatu yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berpendapatlah dengan sunnah itu dan tinggalkan pendapatku. Tinggalkan pendapat yang aku sampaikan. Beliau juga mengatakan, idza sahhal hadits fadribu biqaulil ha'id. Apabila telah sahih sebuah hadis, maka lemparkan perkataanku ke dinding. Beliau juga mengatakan, idza wajadtum sunnatan fattabi'uha. Kalau kalian mendapatkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah itu. Wala taltafitu ila qauli ahad. Dan jangan menoleh ke perkataan siapapun. Sudah cukup hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkataan lain beliau mengatakan, ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni idza rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan falam aqul bihi. Langit mana yang akan menaungiku? Bumi mana yang akan menerimaku? Apabila aku meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian aku tidak mengatakannya, aku tidak berpendapat dengannya. Beliau mengatakan, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis telah sahih, maka itulah madhabku. Intinya, ya para jemaah sekalian rahimanallah rahimakumullah, Imam Syafi'i rahimahullah taala tidak pernah mengajarkan konsep bermadhab yang aturannya harus berpegang teguh dengan madhab Syafi'i dari A sampai Z-nya, tidak boleh keluar walaupun menurut kita yaitu kurang kuat atau menurut kita itu bertentangan dengan dalil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian wallahu taala alam. Nah, semoga bermanfaat untuk Pak Kadan di Cianjur tadi yang telah bertanya. Kemudian malam hari ini kita sapa kembali dari penelpon kedua. Ada Ibu hamba Allah dari Jakarta Timur sudah tersambung bersama kami. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu sudah menunggu. Silakan pertanyaan Anda. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan Ustaz ingin bertanya. Ya, silakan. Apakah boleh pada saat kita di dalam masjid
menghadiri majelis ilmu itu kita sambil dengar, tapi mulut kita sambil qomat kamit istighfar gitu, baca selawat atau baca doa-doa yang lain gitu Ustaz. Mohon pencerahannya, itu aja Ustaz. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah ya, ini pertanyaan dari Ibu menunjukkan bahwa Ibu sangat semangat untuk melakukan kebaikan ya. Jadi di samping menghadiri kajian ilmiah ya, Ibu ingin juga menyibukkan lisan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sesuatu yang sangat baik ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Al-jam'u bainal husnayain, mengumpulkan kebaikan apabila itu dimampui ya. Maka al-jam'u aula minat tarjih ya. Mengumpulkan dua kebaikan itu lebih baik daripada meninggalkan salah satunya. Ya, apabila memang zikir tersebut tidak mengganggu pemahaman kita terhadap materi yang disampaikan, maka ini sangat baik sekali. Dan memang bisa ya, bisa seseorang mendengarkan nasihat, mendengarkan kajian sambil sibuk dan membasahi lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ya mendengar kisah dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala, bahwa saking semangatnya beliau dalam berzikir dan membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ya beliau ketika mendengarkan orang yang bertanya, beliau menyibukkan lisannya dengan zikir. Jadi beliau berzikir sambil mendengarkan pertanyaan. Pertanyaan selesai, beliau jawab. Ini menunjukkan bahwa ya beliau itu tetap bisa memahami pertanyaan yang disampaikan kepada beliau, padahal beliau ya sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya seperti tadi ya. Kalau memang itu tidak mengganggu pemahaman Ibu terhadap apa yang disampaikan oleh Ustadz dalam kajian tersebut, maka tidak ada masalah, bahkan ini sesuatu yang sangat baik sekali. Ya, perlu juga diperhatikan ya. Jangan sampai zikir kita mengganggu orang yang di samping kita. Ya, kadang-kadang ya kalau zikirnya itu keras, ya malah mengganggu orang-orang yang ada di samping kita. Malah mereka yang terganggu. Ya, kita mungkin tidak merasa itu. Ya, tapi kita harus perhatikan ini. Kalau memang kepengen berzikir, maka berzikirlah dengan suara yang lirih sehingga tidak mengganggu orang yang ada di sekitar kita. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan, dan semoga bermanfaat ya untuk Ibu hamba Allah yang bertanya dari Jakarta Timur. Ya, pemirsa, pendengar dan juga penyimak live interaktif konsultasi Islam dimanapun Anda berada, kami informasikan dan juga kami undang Anda, kaum muslimin dimanapun berada, untuk bisa bersama-sama kami untuk mendukung dakwah dengan mengirimkan donasi Anda melalui rekening aktif Yayasan Pilar Media Komunikasi dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad di beberapa rekening yang tertera di layar kaca Anda. Kita sampaikan terima kasih sekali lagi atas bantuan, donasi, dan juga doa yang Anda berikan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Baik, kemudian kita akan persilahkan kembali bagi Anda yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini. Masih ada waktu separuh perjalanan malam hari ini ya. Manfaatkan telepon ataupun jalur di website kami. Kemudian dari penelpon ketiga kita akan sapa dari Pekanbaru, ada Ummu Yodi. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Yodi, pertanyaan Anda. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Yodi. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, saya seorang guru PNS. Sekarang ini salah satu teman saya guru honorer dalam proses penerimaan CPNS.
syarat agar teman Ana di Fulana bisa diterima lulus di tempat Ana ngajar, di Fulana itu harus memiliki 16 jam sesuai dengan ijazahnya. Tapi selama ini si Fulana ngajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan ijazahnya. Agar terpenuhi syaratnya, si Fulana meminta jam ngajar kepada beberapa guru termasuk Ana. Sementara jam itu kami butuhkan juga sebagai syarat sertifikasi. Karena si Fulana ini ingin lulus dan kami pun tidak mau kehilangan uang sertifikasi, maka agar guru-guru yang sudah sertifikasi tidak dirugikan, maka jamnya diambil sama si Fulana, maka si Fulana membayar untuk jam yang diambilnya. Apakah itu diperbolehkan dan bagaimana status hukumnya menurut syariat, Ustaz? Taib. Terima kasih Umu Yodi pertanyaannya. Barakallahu fiik. Ron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Wajazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nah, Iya. Ustaz, silakan. Ya jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ya dengan hanya mendengarkan apa yang disampaikan dalam pertanyaan, ya kita sangat jelas ya jawabannya. Itu jelas tidak boleh. Jelas tidak boleh. Bagaimana seseorang menjual jamnya kepada orang lain? Apakah yang seperti itu dibolehkan oleh aturan? Jelas ya, yang seperti ini tidak dibolehkan oleh aturan. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, untuk mendapatkan sesuatu, kita tidak harus melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasib kita, jalan hidup kita, rezeki kita, itu semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan jemaah, kalau itu bukan bagian kita, maka kita tidak akan mendapatkannya. Dan iya, kalau kita sudah tahu hal ini, maka harusnya kita cukupkan usaha kita untuk mendapatkan sesuatu dengan jalan-jalan yang dibenarkan oleh syariat. Ya intinya apa yang disampaikan dalam pertanyaan tersebut jelas tidak boleh dilakukan. Itu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan. Ya, dan sebagai seorang muslim kita harus menjalankan aturan dengan baik, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu telah bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu harus menjalankan syarat-syarat yang mereka buat. Termasuk di antara syarat-syarat yang dibuat oleh kaum muslimin dalam pekerjaan adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh mereka yang punya lembaga tertentu. Aturan-aturan lembaga itu bagian dari syarat-syarat dalam pekerjaan. Maka kita harus menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melanggar syarat-syarat tersebut. Karena pelanggaran terhadap syarat-syarat itu termasuk bentuk ya khianat. Ya tidak amanah. Demikian wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk Ummu Yodi yang menyampaikan pertanyaan tadi. Dan kemudian ada penelpon berikutnya, Ustaz. Ada Ummu Zahra kali ini dari kawasan Riau sudah tersambung di telepon konsultasi Islam. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Zahra, pertanyaan Anda. Ya, jazakallahu khairan. Jazakillah. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Zahra. Ini terkait dengan doa di pagi hari ketika kita keluar rumah, Ustaz. Saya sebagai ibu dari seorang anak yatim yang ditinggal mati oleh ayahnya, itu mencari nafkah dengan berjualan kue, Ustaz. Terus jualan kue itu setiap paginya kita ngantar sampai
3 atau 4 kali, 6 kali bolak-balik dengan tanda itu tempat-tempat yang lain. Apakah setiap kita keluar rumah itu Ustaz membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Allahi la haula wa la quwata illa billah. Terus yang kedua Ustaz, Mohon maaf Ibu, kita batasi satu pertanyaan untuk satu penelpon. oh iya, Ya. Jadi pertanyaannya cukup baca doa 1 kali atau setiap kali keluar rumah doa itu dibaca, itu yang dimaksud Ibu ya? Iya Ustaz, terus apa kalau termasuk doa naik kendaraan Ustaz? Karena kita masih motor untuk ngantarnya itu. Oke, baik Ibu. Nah, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaannya sangat bagus ya. Sesuai dengan keadaan dari banyak orang yang mengalami hal yang sama. Apakah kalau misalnya berulang-ulang terjadi masuk keluar rumah, itu berarti kita melakukan sunnah berdoa masuk rumah, sunnah berdoa keluar rumah, sunnah berdoa naik kendaraan? Maka jawabannya iya jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Jadi ketika terjadi sesuatu yang menjadikan sunnah itu dianjurkan untuk dilakukan, maka lakukanlah sunnah itu. Ustadz, ini terjadi berulang-ulang. Ini terjadi berulang-ulang Ustadz. Gimana? Katakan iya, walaupun terjadi berulang. Selama kita mudah untuk melakukannya, maka lakukan. Ketika kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala. Semakin banyak kita lakukan, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Iya, dan doa untuk masuk rumah, doa keluar rumah itu alhamdulillah ya, bukan doa yang panjang. Doa yang singkat. Doa naik kendaraan juga bukan doa yang panjang, doa yang singkat. Dan ya semakin kita banyak berdoa, tentunya akan semakin mustajab doa kita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Ya 3 detik atau mungkin 2 detik. Doa yang sangat ringan. Lakukan itu dan ada fadilah yang sangat luar biasa untuk doa ini. Doa masuk rumah misalnya, dengan mengucapkan salam misalnya, Assalamualaikum, dan mengucapkan Bismillah. Ya, untuk masuk rumah. Ini sesuatu yang ringan. Nanti keluar rumah juga demikian. Naik kendaraan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, ringan. Maka lakukan itu ketika ada sebabnya. Ya, walaupun sebabnya berulang-ulang, maka lakukan sunnah itu berulang-ulang. Demikian, Wallahu ta'ala a'lam. nah Ustaz, semoga bermanfaat untuk Ummu Zahra. Begitu juga dengan makan berkali-kali tetap membaca bismillahnya berkali-kali Ustaz ya. Iya, benar. Nah, insyaallah ya. Oke, kemudian ada penelpon berikutnya juga ikut bergabung malam hari ini. Kali ini kita bergeser ke kawasan Kalimantan Utara. Ada Abu Rizal sudah tersambung. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fikum. Silakan Abu Rizal pertanyaan Anda. Ya, Pak Ustadz, saya mau bertanya terkait masalah perniagaan jual beli ya. Saya kadang berjualan, Pak Ustadz, salah satunya jualan pakaian ya. Kadang-kadang saya dipesan sama orang untuk belikan baju atau celana ya Pak Ustadz. Terus saya datangkan, saya sesuai dengan pesanan. Ini karena terkait mendekati bulan Desember, Pak Ustadz, ada beberapa orang Nasrani pesan baju ya atau celana atau ya terkait masalah itu yang berhubungan dengan hari Natal, untuk katanya untuk Natal. Nah itu apakah boleh saya pesan, saya kasih, karena biasanya memang saya terima pesanan teman. Sekarang kaitannya dengan Natal, dia pesan, apakah boleh saya kasih untuk
dijual sama dia yang pakaiannya untuk Natalan, Pak Ustadz. Baik, pakaian tersebut khusus untuk perayaan Natal. Maksudnya enggak dipakai di Ya, untuk karena terkait mendekati Natal ini, katanya saya pesan baju ini, dia kasih gambarnya ini untuk Natal, dia bilang kan. Berarti baju tersebut tidak dipakai di waktu lain ya? Saya tidak tahu, cuman dia bilang untuk Natal, itu aja Pak Ustadz. Kalau betul dia khusus untuk Natal, kalau betul ya dia pakai khusus untuk Natal, apakah boleh saya kasih dipesankan, saya carikan, atau bagaimana Pak Ustadz? Baik. Mungkin itu dulu Pak Ustadz ya. Ini bajunya apakah ada kaitan atau atribut yang berkaitan dengan Natal Pak? Atau memang ini baju sehari-hari yang memang biasa dipakai? Sama seperti Anda jualan di momen-momen bulan lainnya? Betul, iya. Cuman dia bilang untuk Natal. Oke, dipakainya bajunya untuk Natal, tapi ini bajunya umum sehari-hari seperti itu? Umum, kayaknya umum sehari-hari. Cuman dia pakai untuk Natal. Saya juga tidak tahu itu biasanya dipakai untuk Natal. Berarti tidak ada atributnya ya? Atribut Natalnya nggak ada? Ada atributnya. Tidak ada atributnya kayak gambar salib atau gambar-gambar lain. Cuman dia bilang hanya untuk Natal aja, Pak Ustadz. Baik. Saya juga belum kasih karena saya mau tanya dulu boleh atau tidak Pak Ustadz. Itu aja dulu Pak Ustadz ya. Terima kasih. Terima kasih Abu Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jamaah sekalian rahimanallah, ya pembahasan tentang ini harus kita lihat ya memang bagaimana situasi dan kondisinya. Kalau misalnya baju tersebut ada atribut Natalnya, maka tidak boleh, jelas. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini tolong menolong secara langsung untuk hal-hal yang bukan hanya kemaksiatan, tapi ini merupakan kesyirikan. Ini jelas tidak dibolehkan. Kalau baju tersebut ada atribut Natalnya. Beda kalau baju tersebut tidak ada atribut Natalnya. Dia dipakai untuk Natal atau dipakai yang lain bisa. Maka ya, wallahu ta'ala alam, ana melihat yang seperti ini masih dibolehkan. Ya karena baju itu bisa dipakai untuk Natal, bisa dipakai untuk yang lainnya. Ya sebagaimana baju biasa. Ya baju biasa ini bisa kita pakai untuk sholat, bisa kita pakai untuk pacaran, bisa kita pakai untuk hal-hal yang lainnya. Pergi ke tempat-tempat kemaksiatan bisa. Bukan berarti kita tidak boleh menjual baju yang seperti ini. Ya. Adapun dia nanti pakai untuk kemaksiatan, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting baju tersebut tidak ada atribut-atribut ya Natalnya atau atribut-atribut lain yang berkaitan dengan kesyirikan, berkaitan dengan kebid'ahan, berkaitan dengan kemaksiatan ya. Tidak ada atribut-atribut seperti itu, maka dibolehkan. Ya di hari-hari ini ada atribut apa? LGBT. Atribut LGBT ini ya jelas. Ini atribut yang berkaitan dengan dosa besar ya, yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya membuat baju yang ada atributnya seperti itu, jelas ini kemungkaran yang besar. Kita tidak boleh ta'awun dalam hal-hal yang seperti ini. Demikian wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Abu Rizal di Kalimantan Utara yang sudah bertanya tadi. Kemudian ada penelpon berikutnya, Ustaz. Kali ini kita bergeser ke Sumatera Barat. Ada Ibu Yanti yang sudah tersambung bersama kami. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum Ibu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Silakan Ibu Yanti pertanyaan Anda. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz. Ya, tafadhali. Bagaimana hukumnya jika bersalaman di balik hijab dengan non mahram Ustaz? Dan ini terutama ditujukan kepada saudara, boleh apa tidak Ustaz? Bersalaman di balik hijab.
Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wallahu taala alam, ana melihat ya bersalaman seperti itu tidak dibolehkan, ya. Bersalaman seperti itu tidak dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak pernah bersalaman dengan yang dengan wanita ajnabiyah, ya, dengan wanita yang non mahram bagi beliau. Tidak pernah. Walaupun dari balik hijab. Padahal kita tahu ya bagaimana kuatnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari fitnah atau godaan wanita. Tapi beliau tidak pernah melakukan hal tersebut ya, karena ini akan menimbulkan fitnah. Ya jelas ini akan menimbulkan fitnah. Kalau kita bolehkan untuk yang bertanya, kita akan membolehkan untuk yang lainnya ya, dan ini tentunya pintu fitnah yang besar. Wallahu taala alam. Ustaz. Baik. Termasuk juga walaupun menggunakan sarung tangan Ustaz ya. Iya. Ini sama saja Ustaz. Iya, itu membuka pintu fitnah yang besar. Membuka pintu fitnah yang besar. Coba bayangkan kalau yang bersalaman nanti, kalau kita bolehkan ini, maka kita akan membolehkan antara pemuda-pemudi untuk bersalam-salaman dengan dalih bahwa mereka telah menghalangi tangannya dengan ya, misalnya kaos tangan dan dengan yang lainnya. Allah taala alam, ini fitnah yang besar dan ini harus ditutup. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Yanti di Sumatera Barat yang bertanya tadi. Dan masih ada waktu sekitar 5 menit ke depan, dan malam hari ini kita akan sapa penelpon terakhir dari Pekanbaru. Ada hamba Allah Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak silakan pertanyaan Anda Pak. Satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bapak. Saya ingin bertanya Pak Ustadz tentang mengenai amalan seseorang tidak akan ditanggung dosa orang lain, tidak ditanggung dosa. Kita tidak menanggung dosa orang lain ya maksudnya ya. Menanggung dosa orang lain. Baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak pertanyaannya. Iya, mungkin delay ya karena volume televisinya sangat keras sekali. Iya, terima kasih Bapak. Kita sudah dapatkan. Pertanyaannya belum jelas. Jadi amalan seorang yang beramal kebaikan, menunjukkan amal kebaikan akan mendapatkan yang mengikut. Bapak bisa terlebih dahulu mengecilkan volume televisinya Pak, agar Ustadz bisa mendengar dengan jelas maksud pertanyaannya Pak. Jadi bagaimana amalan yang bisa diikuti orang lain Pak Ustadz? Oke. Tidak Ustadz? Paham. Nah, itu aja Pak Ustadz. Baik, iya pada asalnya jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, seseorang tidak bertanggung jawab atas dosa orang lain. Dalam Al-Quran disebutkan dalam lebih dari satu ayat ya, alla taziru waziratun wizra ukhra. Dalam ayat lain disebutkan wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi orang yang berdosa, ya, dia tidak akan menanggung dosa orang lain. Di dalam ayat yang lain disebutkan, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ. Orang-orang kafir mengatakan, ittabi'u sabilana, ikutilah jalan kami, jalan kekufuran kami. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ, kami yang akan tanggung dosa-dosa kalian. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ. Sungguh mereka tidak akan menanggung kesalahan orang-orang tersebut sama sekali. Innahum lakadzibun. Dan sungguh mereka itu benar-benar orang yang dusta. Jadi kalau kita melakukan kesalahan,
karena diajak orang lain, maka kita menanggung dosa kesalahan itu. Kita menanggung sendiri dosa kesalahan itu. Orang lain ini, dia juga menanggung dosa kesalahan dia. Tapi dia ketambahan dosa mengajak orang lain untuk melakukan dosa. Dia kena efek itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah." Barang siapa yang mencontohkan ya tuntunan yang buruk dan akhirnya diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu dan juga dosa orang-orang yang mengikuti keburukannya. Di sini ya bukan berarti dia menanggung dosa orang lain, tidak. Orang lain tetap mendapatkan dosanya. Yang mengikuti dia tetap berdosa. Orang ini mendapatkan dosa tambahan karena perbuatannya sendiri. Dialah yang mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Makanya dia mendapatkan dosa itu. Semakin banyak orang yang melakukan atau mengikuti dosanya, maka semakin banyak dosa yang dia dapatkan. Ini hasil dari perbuatan dia sendiri. Ya, makanya ya jemaah sekalian rahimakumullah, berhati-hatilah dalam mengajak orang lain. Ya, pastikan bahwa ajakan kita kepada kebaikan. Ya, wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, itu jadi pertanyaan dan penelpon terakhir. Kita sampaikan terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban dan juga ilmu yang diberikan untuk pemirsa, pendengar juga penyimak live interaktif di kesempatan malam hari ini. Ya pemirsa, sekali lagi kami kru Fatwa TV yang bertugas juga menyampaikan terima kasih, termasuk juga kita mengundang jamaah sekalian untuk bisa bersama-sama memberikan donasi di rekening yang saat ini Anda saksikan di layar kaca Anda, untuk sama-sama berjuang untuk menebarkan dakwah Islam di rekening aktif Yayasan Pilar Media Komunikasi dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad di beberapa nomor rekening yang saat ini Anda saksikan. Sekali lagi atas bantuan dan juga doa yang diberikan, kita sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Pemirsa, jangan lupa Anda bisa simak live interaktif kami mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan juga jam yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi yang berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV silakan akses dengan mudah di fatwatv.id atau juga di dewanfatwa.com. Anda juga bisa follow akun-akun sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, Telegram, dan juga Twitter. Sampai bertemu kembali insya Allah di live interaktif berikutnya. Kita mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, wudunya batal.